Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Utufina Widuri, mahasiswi program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video ini akan menjelaskan tentang laporan kegiatan PLP 1 yang saya lakukan bersama teman-teman saya di SMAN 15 Jakarta Utara. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami mohon izin Pak untuk mewawancarai untuk kepentingan program PLP kami. Iya. Yang sebelumnya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Umiatifah. Nama saya Nur Aziza Rahma, nama saya Alisa Azhara, nama saya Marcelia Sugianti, nama saya Siti Utufina. Untuk jumlah siswa di SMA 15 ini ada berapa ya, Pak? Jumlah siswa itu kurang lebih 650-an. Sistem PPDB tahun ini kan dia menerapkan usia ya Pak? Iya. Jadi rata-rata usia yang diterima untuk tahun ini itu berapa ya Pak? Rata-rata terbanyak hampir 70% itu di umur 16 tahun. Dalam rangka pembentukan karakter 15 menit sebelum belajar itu bagi siswa-siswi yang beragama Islam dia tadarus. Lalu yang non muslim dia akan berkumpul tersendiri, dibina oleh guru pembinanya, namanya kegiatan kerohanian. Kemudian Pak, untuk jumlah tenaga pendidik di sini Jumlah tenaga pendidik di sini ada 35. Nah, kalau digabung sama TU, ya TU itu kurang lebih ada 49-an. Oh, di sini ada berapa wakil kepala sekolah? Ada 3 wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan wakil sarpras humas. Setiap wakil itu punya staf. Siswaan ada 3, kurikulum ada 3, sarpras ada 1. kemudian Pak, kan saat masa pandemi seperti ini ya, Iya. sistem kerja dari Kepsek, Kopasek itu seperti apa Pak? Ada 2 cara sistem kerja Bapak Ibu guru ketika masa pandemi ini. Ada yang namanya work of house dan work of office. Ada Bapak Ibu guru yang dijadwal kerjanya di sekolah, ada Bapak Ibu guru yang bekerja di rumah. Lalu Pak, untuk kegiatan yang diterapkan setiap harinya sebelum dan sesudah jam pelajaran itu seperti apa ya Pak? Tadarus, ya kan? Tadarus 15 menit. Lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu diawali pasti seperti itu. Itu sebelum Covid gitu ya. Setelah Covid ini maka kegiatan-kegiatan itu seperti tadarus kita lokalisir di hari Jumat. Non muslim di ini apa namanya tadi kegiatan ibadah kerohanian. Pas sejak ada pandemi ini, momen
dilaksanakan tetapi menggunakan virtual. Bapak di sini ada senam sehat. Ada, Bapak Ibu guru ada. Setiap hari apa Pak? Selang-seling hari Jumat pertama Atadarus. Jumat kedua Bapak Ibu guru olahraga sehat. Lalu siswanya adalah bersih-bersih kelas. Untuk tingkat kedisiplinan siswa dalam mentaati tata tertib Pak? Kalau tingkat kedisiplinan itu banyak aspeknya ya. Kalau misalnya kita bicara aspeknya dari segi kehadiran ke sekolah atau keterlambatan, bisa dibilang masih cukup kurang ya. Keterlambatan itu masih jadi masalah yang paling besar di sini. Waktu sebelum PJJ ya, sehari itu minimal 10 siswa ada aja yang terlambat. Lalu untuk sanksi dan hukuman yang melanggar itu gimana Pak? Nah, kalau sanksi itu dibagi kategori, ada yang ringan sampai yang sangat berat gitu. Kalau misalnya keterlambatan itu masuknya ke yang ringan, tapi juga ada batasan-batasan yang misalnya 4 sampai 5 kali terlambat memanggil orang tua, sampai nanti kalau memang masih parah baru ke wali kelas MBK. Kalau misalnya masih juga belum ada perubahan ke kesiswaan. Kalau sanksi itu pasti nggak fisik ya, masih tergantung guru piketnya juga sih. Ada yang nyuruh, tetap mesti nyuruh hafalan, ada yang nyuruh literasi. Kalau untuk jumlah mata pelajaran setiap jurusannya berapa banyak? Jumlah mata pelajaran untuk kelas 10 dan kelas 11 ini berbeda. Untuk kelas 10 ada 15 mata pelajaran. Kalau kelas 11 dan kelas 12 ini jumlahnya ada 14 mata pelajaran. Kenapa berbeda? Karena di kelas 11 ini di antara dua lintas minat di kelas 10, di kelas 11-nya mereka harus milih salah satu. Di total kalau dihitung dalam 1 minggu, kelas 10 itu ada 43 jam, 11 dan 12 ada 45 jam pelajaran. KKM sekolah SMA 15 itu 75. Kalau di sini itu ada laboratoriumnya kan ya Bu? Laboratorium ada. Untuk laboratorium IPA kita lengkap. Ada laboratorium fisika, kimia, biologi. Untuk IPS ini ada laboratorium IPS. Semua prasarana yang dibutuhkan untuk siswa sudah mencukupi untuk praktikum. Sebelum pandemi itu sekolah ini sering mengadakan kokulekuler nggak sih Pak? Untuk kokulekuler itu kita tidak laksanakan. Yang pertama dasarnya adalah waktu itu ada himbauan gubernur bahwa tidak boleh keluar daerah. Itu satu. Terus yang kedua, tidak boleh memungut biaya dari masyarakat. Lalu Pak, kalau untuk jumlah ekskul yang ada di sini tuh ada berapa dan apa aja Pak? Yang banyaknya ekskul di SMA 15 itu cukup banyak. Ada 21. Untuk selama PJJ ini kita vakum. Misalkan siswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut ada sanksinya nggak Pak? Itu jelas ada ya, karena nilainya juga ada di raport. Di sekolah ini tuh ekskul yang paling banyak minatnya apa ya Pak? Yang banyak peminatnya itu awal-awal itu futsal. Apa aja sih Pak prestasi yang udah didapat oleh ekskul dari SMA 15 ini Pak? Ekskul KIR kita. Waktu itu pertama mereka ikut di Malaysia, kemudian kemarin bulan Mei mereka mengikuti kompetisi di Singapura dan itu memperoleh predikat gold. Upacara sekolah sebelum dan sesudah pandemi. Kalau sebelum pandemi kita upacara setiap hari Senin, tapi diadakan 2 minggu sekali karena 1 minggunya digunakan untuk pembinaan oleh wali kelas ke kelas binaannya masing-masing. Jadi kita menyiapkan upacaranya itu dengan petugas adalah bergantian kelas atau sudah dibuatkan jadwal atau terjadwal, dan juga pembinanya itu gantian di antara manajemen sekolah. Di masa pandemi ini tidak mengadakan upacara tetapi diganti dengan berupa doa yang didampingi oleh wali kelas, dan juga ini adalah secara virtual. Untuk kegiatan rapat sebelum dan sesudah pandemi? Untuk rapat-rapat, kalau sebelum pandemi dulu kita undang rapat melalui surat. Kalau di masa pandemi ini, kalau rapatnya biasanya kita menggunakan aplikasi Zoom. Kalau untuk kemarin
kan pas penerimaan siswa baru kan biasanya ada masa orientasinya nih. Saat Bener. pandemi ini kemarin ada atau tidak sih Pak? Kegiatannya itu murni kita lakukan selama 3 hari dengan Zoom. Wajib hukumnya diikuti oleh setiap siswa dan pematerinya dari Bapak Ibu guru. KKN sekolah itu 75 ya Bu? Iya. Kalau KKN dari matematika sendiri ada nggak Bu? Jadi saya menerapkan mental anak itu untuk mendapatkan nilai 80. Sifat-sifat siswa di kelas pas pelajaran matematika itu kayak gimana sih Bu? Jadi karakter anak itu sebenarnya pengen didengar. Kalau kita udah dengerin mereka maunya apa, menjawab pertanyaan mereka, mereka seneng gitu. Akhirnya mereka tuh nggak benci sama matematika gitu. Jadinya enjoy belajarnya, nggak pernah tegang. Ada nggak sih Bu perbedaan signifikan nih antara ngajar di IPA sama di IPS gitu? Kalau IPA itu lebih ke arah kritis. Kalau yang suasana di kelas, PS itu lebih rame sih. Masalah deadline juga. Untuk metode pembelajaran yang Ibu gunakan nih sebelum sama sesudah pandemi, itu ada perbedaannya kan? Sebenarnya ngajarnya sama. Saya sih sebisa mungkin ngajarnya tetap menggunakan papan tulis baik sebelum dan sesudah pandemi. Saya lebih ke arah menjelaskan. Pas di pandemi ini pun saya ngajar di rumah pakai papan tulis gitu, terus virtual lewat Google Meet atau Zoom. Cara mengatasi siswa yang masih kesulitan gimana Bu? Paling saya itu sistemnya tutor sebaya. Kalau di SMA 15 ini ada siswa yang ikut olimpiade rutin gitu nggak sih Bu? Ada kemarin satu anak, tapi memang karena daya saing dan pelatihannya itu nggak sering. Jadinya karena prosesnya kurang baik, mungkin rezekinya bukan di matematika. Itu udah sampai tahap mana? Mau ke nasional. Kalau jadi guru itu yang pertama harus kerja ikhlas, cerdas, kreativitas, berkualitas, dan tuntas. Yang berikutnya, kalau jadi guru, terutama di depan anak-anak, kita harus punya harisma. Harisma itu harus bisa dicontoh sama anak-anak. Terus harus menguasai materi yang mau diajarkan. Biasa kalau misalnya kamu melakukan pelanggaran itu ada sanksinya nggak sih? Ada. Kalau misalnya udah paling parah sih cuma dipanggil orang tua aja sih, kayak gitu. Iya. Pertamanya sih ya sekali sampai 3 kali masih diperingatin, cuma Iya. selebih dari itu orang tuanya dipanggil. Terus kalau untuk sistem upacara nih, di sini gimana? Cuma kalau di sini upacaranya 2 minggu sekali. Iya, ya? 2 minggu sekali. Selingina itu sama Pembinaan wali Pembinaan kelas. wali kelas. di sini tuh mata pelajarannya ada berapa? 14. Kalau dari masing-masing kalian dulu ikut ekskul apa sih? Pas kelas 10 itu aktif banget kepala, belajar kepala. Kalau aku futsal sih sama bulu tangkis. Nah, dari kamunya pengennya tuh guru matematika tuh yang seperti apa sih sebenarnya? Pokoknya Yang asik lah pokoknya gitu. Iya, terus nggak berpatokan sama anak yang itu aja. Iya. Sekian video laporan PLP saya bersama teman-teman saya di SMA N 15 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.